Cuma gara-gara ada mak lampir segala macam itu di TikTok, Menerima uang fitnah. ya, ada yang menerima uang segala macam lah katanya. Yang punya TikTok segala macam, gue udah kaya raya, gue nggak mungkin terima suguhan uang kecil, oke? Gue lebih kaya dari bupati yang kau maksud, nggak mungkin saya terima uang, ya? Gue lebih kaya dari bupati-bupatinya, ya? Saya benar-benar, sekarang ini udah dua nih fakta bahwa kami benar-benar ingin kasus ini terbuka. Hotman lah yang pertama meminta agar Otto Hasibuan dan Yusril menjadi pengacara Peggy agar berani di persidangan, agar kasus ini terungkap. Kalau memang saya membelok, saya nggak mungkin mengusulkan pengacara top. Yang kedua sekarang, saya yang mengatakan agar Pak Jokowi bentuk tim pencari fakta, bongkar sedalam-dalamnya. Kalau hanya formalitas pro justisia, ini hanya akan mengarah kepada Peggy dan kasus ini apa yang terjadi akan tertutup selama-lamanya. Gue udah kaya raya, gue nggak mungkin terima suguhan uang kecil, oke? Gue lebih kaya dari bupati. Gue heran ya sama semua kalangan lawyer ya, nggak pernah mau dikritik ya sama orang yang selama ini sudah mencari kebenaran buat keadilan seperti itu ya. Malah mereka semua itu dari kalangan lawyer ya, malah memojokkan orang tersebut seperti itu. Astagfirullahaladzim, miris banget guys, sumpah. Harusnya kalian itu sebagai lawyer ya, harus benar-benar tegas, bijak, menjalani pekerjaan, mencari kebenaran buat keadilan seperti itu ya. Itulah tugasnya lawyer, itulah tugasnya pengacara ya, buat mencari keadilan seperti itu. Bukan malah sebaliknya memojokkan seperti itu. Harusnya kalian itu bangga sebagai lawyer, ada orang ya yang mau bantu up kasus tersebut itu ya. Kalau emang omongan sosok perempuan itu salah, tidak benar, ngapain juga diposting di media sosial seperti itu ya. Sampai ya anggota jenderal kayak semacam Bandar, Kapolri, bahkan presiden itu disebut sama perempuan itu. Pakai akal sehat dong, seperti itu ya. Nggak mungkin kan perempuan itu ngomong asal, apalagi diposting seperti itu, nggak mungkin ya. Pakai logika aja sih. Harusnya dari kalangan lawyer, dari kalangan penegak hukum seperti itu, bangga ya sama sosok perempuan yang sudah ungkap data-data dari tahun 2010 sampai dari tahun 2016 seperti itu ya, real fakta seperti itu. Ini malah sebaliknya, malah memojokkan, malah menjolimi seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ingat ya bos, harta kekayaan yang kita miliki saat ini itu hanyalah titipan sementara dari Allah, seperti itu. Kelak nanti kita dipanggil sama Maha Kuasa, yang kita bawa itu hanyalah amal baik dan amal buruk. Itu aja bos. Sekian dan terima kasih. Salam waras. Satu lagi bos, jangan sombong, harus tetap rendah hati, oke? Banyak orang numpang lewat pakai video-videonya Widya biar tenar ya. Bilang kalau kita penyebar hoax. Memang susah sih kalahin Widya, seorang Widya itu kan. Ya, pola pikirnya hampir menyatu dengan pikiran-pikiran pejabat.
banyak orang panas dingin, apalagi dalam kasus Pinah ini, ya kan? Nah, kemudian nggak ada satupun yang bisa bunyi angkat kalau permasalahan kasus Pinah itu berinduk dari seorang itu Rudiana beserta kawan-kawannya. Jadi banyak orang yang minta tenar melalui video Widya, ya kan? Nah, ada juga yang saya simak, tapi saya juga numpang komen sih di kolomnya ya, bilang kalau saya penyebar hoax. Kemudian itu yang dia ambil video-video 2019 2020 4 tahun lalu yang dia upload, ambil dari sneak video saya yang followersnya hampir menyamai artis kan, yang di dalam sneak video itu kan berapa juta ya follower. Kata dia saya nggak bisa, tapi memang saya juga berterima kasih ada kenangan di sneak video. Orang men-take down yang namanya akun saya di dalam sneak video itu nggak bisa, ya tetap dia berseliweran di beranda gitu aja. Beda dengan TikTok, ya kan? Itu bukti nyata bahwa peninggalan yang namanya Nyai Widya, penyampaian Nyai Widya di sana dari tahun berapa terdeteksikan di sana. Numpang lewat ya. Ada yang orang setelah Widya bisa menerawang itu berseliweran juga saya lihat. Ada yang udah jadi indigo pula. Jenis indigo itu banyak. Ya. Jadi bagi orang yang numpang tenar melalui Widya, terima kasih atas promosi kalian di medsos. Guys, jadi Ibu Widya ini menanggapi berita di luar sana yang mengatakan apa yang disampaikan oleh Ibu Widya ini adalah hoax atau tidak benar. Nah, dia itu membantah hal tersebut karena dia yakin memberikan informasi yang benar, valid, dan bukan hoax. Dia punya data dan fakta, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana Ibu Widya ini mendapatkan informasi tersebut dan mempunyai kartu as masing-masing pejabat jenderal, bahkan dia itu semuanya disebut sama dia, sampai presiden pun juga disebut, guys. Dan banyak juga yang percaya dan yakin Ibu Widya ini bukan orang sembarangan, guys. Orang yang berpower juga dan di backing juga oleh orang yang luar biasa, karena dia berani menyuarakan hal tersebut. Walaupun kerap Ibu Widya menyanggah kalau dia itu hanya orang biasa dan bukan orang yang berpower, namun dia hanya rakyat biasa yang ingin menyuarakan dengan tegas agar hukum di Indonesia ini bersih dan korban-korban yang ada di Indonesia itu mendapatkan keadilan seperti itu. Dan juga salah satunya ada seorang warganet yang percaya kepada Ibu Widya yang dari dulu sampai sekarang itu selalu memberitakan dan menginformasikan berita yang benar, data yang akurat seperti berikut. Terawangannya aja, tetapi dia bicara, saya yakin berdasarkan fakta dan data yang akurat, ya. Kalau apa yang dibicarakannya itu bukan suatu kebenaran, untuk apa ada pengaduan ke akunnya sampai di banned? Nah, jadi sahabat-sahabat TikTok dan seluruh sosial media lainnya, jadi tambah yakin apa yang dibicarakan oleh Bu Widya itu adalah kebenaran, ya. Kita doakan aja kekecewaan yang dia rasakan bisa cepat teratasi, dan orang nomor satu ikut campur tangan dalam hal ini benar-benar menunjukkan kuasanya sebelum berakhirnya masa kekuasaannya. Jadi seorang warganet itu percaya dengan penerawangan dan yang disampaikan oleh Ibu Widya karena itu sangat-sangat akurat dan benar adanya. Karena Ibu Widya ini bukan sembarangan orang dan juga dia itu selalu memberikan informasi yang benar. Bahkan kalau memang tidak benar adanya, kenapa dia sampai berani menginformasikannya di sosial media, dan juga kenapa banyak akun yang melaporkan akun Bu Widya ini sehingga akunnya hilang, guys. Nah, otomatis mereka-mereka di luar sana yang terlibat
atau yang merasa katar-ketir, panik, akhirnya menyewa buzzer atau melakukan segala cara untuk agar Ibu Widya ini berhenti di sosial media menyuarakan kebenaran. Karena sudah pada katar-ketir nih yang mungkin disebut atau disenggol oleh Ibu Widya tersebut. Ada yang bilang gini, hai, siapa katanya tuh? Kunyang, siapa tuh katanya? Kalau senggol-senggol Putri, ya awas tunggu aja kau ya. Sekali nyenggol Putri katanya, awas. Artinya kelompok-kelompok ini udah sering mengintimidasi seseorang. Bisa jadi pernah melakukan pembinihan ini. Ya, satu. Kedua, saya mau klarifikasi tentang video yang diwawancarai oleh Uyah Kuyah dari anak seseorang. Kalau bilang yang namanya naik motor katanya nggak bisa, itu katanya setelah diwawancarai sama Bapak Deddy Mulyadi, dia bilang tidak bisa motor. Lalu dia ngomong lagi ke Uyah Kuyah nih ya, ke Uyah Kuyah, kamu kemarin bilang ke Deddy Mulyadi bahwa tidak bisa motor, ternyata bisa motor. Ada pakai kacamata. Oh, setelah 2 jam jawabnya, wawancara dari Deddy Mulyadi, ada endorse kacamata. Setelah 2 jam kedatangan Deddy Mulyadi, dia endorse kacamata. Itu jawabannya. Pintar kali ini orang ya ngeles. Ya guys, jadi di sini Ibu Widya menanggapi yang pertama Putri pengacara Vina yang memperingatkan ya atau berupa ancaman juga, awas kalau membahas Putri bakalan menanggung akibat dan resikonya. Di sini Ibu Widya menanggapi ternyata menurut Ibu Widya ini berarti udah sering mereka, kelompok-kelompok mereka itu mengintimidasi, suka mengancam dan lain-lain karena sudah ada warning atau awas. Kalau ngebahas Putri bakalan terjadi seperti ini, seperti itu. Nah, Ibu Widya ini menganggap orang seperti ini mereka tuh sering mengintimidasi. Guys, itulah berita dan informasi terbaru mengenai kasus Vina Cirebon dan juga Ibu Widya, Putri dan Hotman Paris yang merupakan pengacara Vina. Lantas bagaimana tanggapan dan komentar kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di subscribe kami dari Biasa TV, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.